Oke, jadi saya memperkenalkan tes IELTS writing dulu teman-teman ya. Ini saya masih pakai materinya kampus dari Hong Kong ini ya. Ya, pertama Anda harus ketahui ya format atau bentuk tas ya yang ada di IELTS writing. Eh, karena Anda sudah melakukan tes kemarin ya, jadi tas yang ada di IELTS writing itu ada berapa? Ada dua ya. Ada Dua. tas one, ada tas tas two. Itu Anda harus diingat-ingat lah gitu ya. Nggak usah dihafal. Diingat-ingat aja, harus tahu. Oke, itu pertama. Terus ya ada strategi-strategi ya dalam mengerjakan apa ini namanya writing IELTS ini ya. Nanti saya kasih tahu ya. Terus apa ya? Ya kalau referensi ini saya kurang tahu. Mungkin eh, ini ya, bagaimana Anda memahami soal gitu ya, pertanyaannya itu ya. Nah, itu penting juga, teman-teman. Oke. Yang pertama ya, format tesnya itu meskipun ada dua tas ya, tas one sama tas two, tapi waktunya tidak lebih tidak kurang dan ini tidak bisa dikurangi, teman-teman ya. Sorry, tidak bisa ditambah waktunya. Ini Anda harus ingat-ingat ya. Waktunya hanya 60 menit atau 1 jam. Gitu ya. Terus dari dua tas ini, ada tas one sama tas two, ini Anda harus pahami. Ya, di soal itu juga sudah ada. Nanti saya kasih tahu caranya biar eh, apa ya, mengira-ngira. Kalau menghitung nggak ada waktu ya. Menghitung jumlah kata yang ada di tulisan Anda itu nggak ada waktu ya. Jadi dikira-kira saja, dikira-kira bahwa tulisan Anda ini sudah lebih dari 150 kata atau belum. Nah, gitu nanti saya kasih tahu ya caranya. Waktunya ya, sebenarnya waktu ini ada tas one itu 20 menit, tas two itu 40 menit. Itu sebenarnya tidak saklek ya. Karena yang paling penting dua-duanya harus selesai dalam waktu berapa menit? 60 menit. Itu yang paling penting ya. Kalau seandainya nanti Anda mengerjakan task one itu 15 menit ya, habis itu langsung task two nggak masalah juga ya. Atau nanti ini ya, ini salah satu strategi atau tips dari saya. Terutama ini menurut saya lebih cocok strategi ini ya. Kalau Anda tidak cocok nggak apa-apa ya, disesuaikan saja. Kalau saya teman-teman ya, saya itu lebih suka mengerjakan task 2 terlebih dahulu. Ada nggak yang mengerjakan task 2 dulu? Saya udah. Messi ya, berarti pakai metode saya juga. Yang lain? Sama, Pak. Sama Pak Frans ya? Ya, itu itu banyak ya teman-teman yang sudah pernah melakukan tes IELTS itu lebih suka mengerjakan task 2 dulu. Karena task 2 itu pertama soalnya lebih mudah dipahami. Itu ya, pertama ya. Ya enggak? Nanti kita lihat soal yang kemarin itu ya. Ketika membaca soal yang task 2 itu apakah Anda lebih paham daripada soal yang task 1 atau tidak? Ya, kalau saya secara keseluruhan ya nanti dilihat dulu pertanyaannya, pertanyaan atau soal yang ada di task 1 atau task 2 itu dilihat dulu. Ini yang lebih mudah dipahami yang mana? Nah, gitu ya kira-kira ya. Itu nanti dikira sendiri-sendiri. Tapi secara umum saya lebih mudah memahami soal yang ada di task 2 ya. Dan terutama apa, kita ini kalau nulis itu kan nggak terasa ya, udah berapa menit gitu ya, karena otak kita itu terlalu fokus ya, terus apa ya fokus kita itu apa ya, jadi otak kita itu terlalu fokus mengerjakan writing sehingga kita lupa waktu gitu ya, seakan-akan 40 menit ataupun 1 jam itu terasa sangat cepat, itu ya, itu yang membuat waktu itu begitu cepat rasanya karena kita fokus. Nah, jadi karena task two ini waktunya lebih panjang, ya lebih mudah soalnya, dan ini yang paling penting, jumlah katanya lebih banyak,
250 kata. Nah, biasanya kita ini orang Indonesia, terutama ya budaya menulisnya itu kan lebih suka bertele-tele ya. Macam-macam gitu yang ditulis. Nggak apa-apa, itu sudah jati diri kita. Ya kita ngomong aja bertele-tele gitu kan, basa-basi dan seterusnya. Itu tercerminkan atau apa namanya? Ya tercerminkan juga ke dalam gaya kita menulis. Nah, makanya kalau eh, saran saya, kalau Anda memang tipe menulisnya seperti itu, coba kerjakan task dulu ya. Jadi biar, eh, oh ya, sorry ya, ada yang mau merekam juga, silakan ya. Jadi saya persilakan Pak Frans, terus yang mau merekam sendiri juga boleh ya. Meskipun ini nanti kemungkinan akan saya jadikan konten juga ini ya. Oke, siapa lagi? Ya, yang bisa eh, yang pakai laptop ya. Kalau pakai HP nggak bisa merekam. Oke, eh jadi gitu. Nah, nanti saya kasih tahu juga penilaian yang ada di writing itu apa saja. Ya, setidaknya pertama ya ada namanya task response. Mirip-mirip dengan yang ada di speaking ya, mirip-mirip. Jadi task response itu artinya apakah tulisan Anda itu sudah menjawab soal yang ada atau soal yang diminta gitu ya, atau jawaban yang diminta dari soal itu. Gitu ya, itu pertama. Terus ada juga ini ya task respons termasuk jumlah katanya ya. Kalau jumlah kata dalam tulisan Anda itu kurang dari 150, kurang dari 250, itu sudah otomatis mengurangi nilai, teman-teman ya. Makanya eh, akan lebih baik Anda tinggalkan dulu task one-nya, kerjakan task two ya. Biar tulis yang banyak gitu ya. Ya biasanya kalau task two itu minimal 2 lembar lah ya, 2 lembar. Kalau task one ya 1 lembar setengah gitu. Itu untuk mencapai jumlah kata 150 ya. Kadang tergantung ini ya gaya penulisan Anda ya. Apakah huruf-huruf yang Anda tulis atau kalimat-kalimat Anda tulis itu besar gitu ya atau kecil. Ada kan gaya orang menulis ya. Eh, ini boleh nggak saya tunjukkan tulisan kalian? Nanti deh ya, nanti saya tunjukkan tulisan kalian ya. Pokoknya dilihat. Kalau dalam apa gaya penulisan Anda itu huruf besar, kayak saya ini huruf saya itu agak besar atau sedengan ya, agak medium gitu. Jadi dalam 1 lembar itu kadang-kadang sudah apa ya, bukan sudah, hanya mencapai 100 kata. Maka saya harus menambah 1 lembar lagi untuk menambah 50 kata atau bahkan 3 lembar. Saya karena eh, apa besar huruf dalam tulisan saya itu agak medium atau agak besar, jadi saya butuh beberapa lembar. Gitu ya, itu Anda harus persiapkan. Ada juga teman ya, kalau dari tulisan kalian yang kemarin, rata-rata tulisannya agak besar ya, medium besar. Ada teman saya itu yang tulisannya kecil, ya. Jadi betul-betul kalau di font Microsoft Word itu kayaknya 10 atau 11 gitu ya ukurannya itu. Jadi kecil banget. Nah, dalam 1 lembar itu kayaknya udah 150, kadang udah sampai 250 kata. Ada juga yang seperti itu ya. Itu makanya silakan Anda lihat sendiri ya gaya penulisan Anda dan dikira-kira berapa jumlah eh, apa ya lembar ya yang bisa memenuhi jumlah kata yang disyaratkan. Oke, words are counted by the examiners. Ya, jadi saya pun ketika me, mengoreksi tulisan kalian itu saya hitung ya. Tapi saya nggak perlu menghitung. Saya kira-kira saja. Wah ini kurang ini ya. Ada beberapa tulisan kalian ini ya yang betul-betul kurang kayaknya. Ada nggak yang merasa tulisannya kurang dari 150 atau 250 kata? Ada Pak, saya Pak. Dir. Hurufnya besar Pak. Kalau Pak Frans kayaknya lumayan lah, udah Hurufnya besar. sudah memenuhi syarat ya 150 atau 250 tulisannya Pak Frans. Meskipun memang huruf-hurufnya besar-besar ya Pak Ada Frans ya. besar. Iya Pak. Tapi saya rasa sudah memenuhi syarat untuk jumlah kata ya. Jumlah kata. Nah, kalau Nurul kayak ini kurang.
Ya, belum selesai kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kita latihan. Oke, jadi jangan sampai ini ya, don't write too many or too few words ya. Jadi kalau bisa, kalau yang paling penting jangan kurang dari 150 atau 250. Kalau lebih, ya jangan terlalu juga ya. Mungkin Taswan itu maksimal 200 ya. Jangan sampai lebih dari 200. Kasihan yang baca ya, atau examinernya. Terus kalau Tastu, kalau bisa maksimal ya 300, 350 ya. Nah, ini ada tips juga dari orang ini ya. Bagaimana ya ini yang tadi saya bilang ya. Bagaimana jadi untuk menentukan jumlah kata itu ya kebiasaan dari Anda menulis itu bagaimana ya. Dalam satu baris itu biasanya ada berapa kata. Contoh biasanya ya dalam satu baris itu rentang katanya atau range katanya itu antara 8 sampai 10 ya. Berarti kira-kira Anda membutuhkan berapa baris untuk sampai 100 kata? 10 baris gitu ya. Dalam satu lembar dalam satu lembar kerja itu saya nggak tahu jumlah barisnya berapa, nanti dihitung saja ya. Kalau ada 10 berarti Anda butuh lembar yang kedua ya untuk memenuhi 50 kata yang lain. Kalau pengetahuan saya dan terutama dari style penulisan saya, ya saya butuh minimal 2 lembar ya untuk bisa mencapai 150 dan 200. Ini sangat penting ya, ini yang paling penting. Kalau tidak mencapai ini, itu sangat mengurangi nilai ya. Oke, ini juga ya, jangan menghabiskan waktu untuk menghitung jumlah kata yang Anda tulis ya, jangan. Ya, jadi dikira-kira. Ini yang kedua yaitu jawaban. Ya, jawaban harus ditulis di lembar jawaban pasti ya, dan must be written in full. Ini saya kurang tahu maksudnya, mungkin maksudnya ya memenuhi jumlah, maksudnya jangan sampai melebihi gitu ya, melebihi lembar jawaban. Catatan tidak diterima sebagai jawaban. Nah ini, jadi yang disebut jawaban itu ya tulisannya ya, tulisan berbentuk paragraf-paragraf saja ya. Kalau ada catatan-catatan di luar itu nggak dianggap ya. Eh, Notes may be made on the question paper. Ya, kalau Anda ada catatan, kerjakan di mana? Di lembar soal ya. Lembar soal. Dan biasanya kalau untuk writing kita dikasih beberapa lembar kertas ya, tambahan ya. Itu untuk coretan-coretan. Kita dikasih biasa. Cannot be taken from the test room. Ini ya tidak boleh dibawa keluar ruangan. Ini yang pertama, task one ya, jumlahnya 150 kata. Ya ini saya rasa perlu juga ya. Jadi kalau Anda mengerjakan task 2 dulu, dikira-kira 40 menit selesai nggak selesai itu harus dianggap selesai ya. Harus segera beralih ke task one. Ya, karena jangan sampai waktu mengerjakan task 2 itu kelebihan atau mengerjakan task one itu kelebihan ya. Jadi Anda harus mengira-ngira mengerjakan task one atau task 2 ini 20 menit ya, 20 menit. Nggak usah dilanjutin, langsung ganti ke task 2. Kalau Anda mengerjakan task dulu 40 menit, anggap selesai nggak selesai, dianggap selesai ya task 2-nya. Kalau nggak habis waktunya untuk mengerjakan task one ataupun task 2 ya. Terus ini yang paling penting teman-teman ya, yaitu menginterpretasi atau memaknai diagram ataupun tabel yang disajikan. Ini paling penting. Nanti habis ini kita latihan ya, memaknai atau apa namanya? Ya, menginterpretasi diagram Taswan. Terus ya pasti sebisa mungkin Anda menulis informasi yang ada di diagram ataupun tas itu juga sama, itu menggunakan kata-kata kamu sendiri. Nanti saya kasih tahu ya, yang dimaksud menggunakan kata-kata sendiri itu bagaimana. Ya diantaranya ya parafrase ya, terus yang kedua ya vocab-vocab yang penting yang tidak tertulis di soal gitu ya. Terus ini organize, present, and possibly compare data. Nah, untuk task one itu usahakan ada
ini ya. Ya, jadi harus tersusun rapi ya. Sebenarnya untuk mengerjakan task one dan task two itu sebelum Anda menulis, Anda harus membuat yang disebut dengan outline. Apa? Outline, kerangka ya. Kerangkanya dulu, jangan langsung menulis. Coba ada nggak yang di sini ketika sebelum waktu mengerjakan writing ya, baik task one ataupun task two itu nggak langsung nulis, tapi membuat kerangka dulu atau outline dulu. Siapa di sini yang sudah pakai strategi begitu? Ada nggak? Mas Nurudin langsung nulis. Ya udah, saya langsung nulis, lihat sekilas ini informasi kita terus nulis. Oke, saran saya jangan langsung nulis ya. Saya Nanti langsung nulis juga, Pak. oke nggak apa-apa. Ya, saran saya jangan karena nanti kurang terorganisasi ya atau terorganisir nanti tulisan Anda. Ya, setidaknya 2 sampai 5 menit Anda membuat kerangka dulu ya. Nanti kalau kerangka sudah jadi itu enak, tinggal memindahkan saja. Nah, kerangka itu bisa ditulis di soal, di lembar soal, bisa juga di lembar tambahan yang lain ya. Nanti bebas ya. Baik task 1 maupun task 2 itu saran saya membuat siapkan waktu 2 sampai 5 menit untuk membuat outline dan juga mengumpulkan vocab-vocab penting ya. Dan terutama yang penting yang sophisticated istilahnya ya, yang sangat relevan dengan topik dari soal writing tersebut ya. Oke, jadi 2 sampai 5 menit kan cukup waktu itu. 20 menit ya, 2 sampai 5 menit membuat kerangka. Kalau 2 menit itu sudah selesai kerangka bisa langsung menulis ya. Nah, terus jadi yang paling penting di sini ya, terutama writing itu manajemen waktu teman-teman ya. Jadi Anda harus bisa memanage waktu yang disediakan. Terus task 2 itu juga Anda membuat kerangka dulu ya, 2 sampai 5 menit ya, sisanya baru menulis ya. Tinggal merangkai kata ya. Ya, kerangka itu sangat penting sekali. Oke, money people spend on different forms of entertainment. Ya, ini saya nggak tahu nih contoh apa. Describe stages of a procedure or process. Ya, ini kalau memang berisi prosedur atau proses, nanti ada ya eh, jenis-jenis task one ya, jenis-jenis soal task one itu tidak hanya diagram, tidak hanya tabel, makanya Anda biasakan ya. Ada juga yang bentuknya itu gambar. Ada gambar proses, ada gambar peta ya. Nah, ada yang sudah ngerjakan soal writing nggak selain yang pretest kemarin? Pak Fran sudah nyoba Belum, ngerjakan. belum, Pak. Mungkin malam ini, Pak. Nah, coba ya, dicoba. Dan kalau bisa dilihat ya, apa namanya, jenis soalnya ya. Oke. Jadi nanti setelah ini ada macam-macam soal task one dan juga macam-macam soal task two ya. Kalau task one itu setidaknya ada 4 macam, ada diagram ya, diagram itu bisa macam-macam juga ya. Ada diagram apa namanya balok ya, ada diagram apa itu namanya bergaris ya, kayak yang kemarin. Ada juga diagram lingkaran ya, ada ya. Terus ya itu diantaranya. Terus nanti selain diagram ada yang bentuknya tabel. Tabel itu paham ya? Mungkin kolom 1 tentang apa, kolom 2 tentang apa. Nah, ini Anda harus ketahui. Kalau yang gambar apa ya, prosedur ataupun proses bisa macam-macam ya. Ada kayak dulu itu proses dari ini ya, dari air bisa keluar lewat keran. Nah, itu proses bekerjanya mekaniknya itu bagaimana. Nah, itu Anda harus belajar juga itu ya. Atau proses bagaimana dari padi berubah menjadi nasi. Nah, itu ada juga soal kayak gitu. Oke, terus ada juga ini ya, describe on object or event of series yang tadi ya, cycle of works ya. Kadang water cycle of works ya, maksudnya dari hujan terus menjadi kembali lagi menjadi hujan, kan gitu ya. Nanti sampai ke sungai, ke sumur, terus ke laut, nanti dari laut. Nah, itu juga ada ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, bagaimana cara kerja sesuatu ya seperti tadi keran,
atau mesin motor. Nah, itu Anda harus persiapkan diri ya. Oke, terus tastu sekarang. Ya, tastu itu 40 menit, 250 kata. Seperti tadi yang saya sampaikan. Ini yang paling penting ya. Kebiasaan kita itu tidak menyajikan ini sudut pandang tertentu, gitu ya. Kemarin saya lihat tulisan Anda yang tastu itu ada sih ya kayak Pak Frans main bagus ya, tapi tinggal diperkuat lagi argumentasinya. Jadi kan eh, soal-soal itu untuk soal tastu itu biasanya kita dipertanyakan ya. Lebih kayak kemarin itu lebih banyak kelebihannya atau manfaatnya dibandingkan dengan apa namanya kerugian ataupun ketidakbermanfaatannya gitu ya. Mana yang lebih banyak? Nah, itu sebaiknya menurut saya Anda harus pilih salah satu. Ya, kayak kemarin itu soalnya tentang apa? Tentang orang-orang tua ya, orang yang sudah berusia ya, berumur gitu ya. Itu peran mereka di masyarakat itu lebih banyak untungnya atau lebih banyak ruginya? Kan gitu kan pertanyaannya kan? Nah, itu Anda harus milih salah satu. Kalau menurut Anda lebih banyak untungnya, ya pilih itu ya. Itu harus dipegang kuat-kuat ketika menulis. Paham ya? Ini argumen. Ini namanya argumentative writing namanya. Menulis argumentatif ya. Jadi harus take sides. Contoh ya, ini mohon maaf, ini kalau Anda berbeda pendapat silakan. Contoh sekarang ini ya kayaknya kalian juga sudah mengikuti medsos ya ataupun berita-berita. Kita sedang berada di ujung eh, ya terancam ya memasuki babak baru perang dunia ya. Ada yang sudah tahu nggak berita ini? Ya baru tadi kan udah erupsi Ah, sih. Ya, ya tadi malam atau 2 hari yang lalu itu Iran akhirnya mengirim rudal ya atau menyerang Israel. Nah, gitu ya. Nah, saya nggak membahas Iran dengan Israelnya. Saya contoh mungkin apa ya Gaza dengan Israel. Semuanya gitu ya. Kalau Anda mendukung Israel, nah itu harus dipegang kuat. Contoh ini ya nanti Anda mendukung Israel atau Palestina, semuanya gitu ya. Nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Tidak ada pendapat yang salah. Paham nggak di sini? Halo? Ya, dalam sebuah ya, argumentasi, dalam sebuah ya argumentasi ya, tidak ada pendapat ataupun argumentasi yang salah. Paham ya? Itu harus dipegang. Yang ada adalah argumentasi yang kuat atau yang lemah. Cuma ada dua itu. Ya, salah betul dalam argumentasi tidak ada. Nah, pertanyaannya kalau dalam konteks menulis itu adalah bagaimana cara membuat sebuah argumentasi yang kuat. Kuat. Itu yang paling penting teman-teman ya. Terus yang kedua, ya ketika Anda menguatkan argumentasi Anda, maka Anda harus bisa mencari kelemahan argumentasi lawan. Gitu ya. Nah, apa? Itu pertama. Terus yang kedua, jangan lupa ketika Anda menyajikan argumentasi Anda sendiri, Anda juga harus menyajikan argumentasi lawan ya atau orang lain. Paham nggak dari sini? Nah, ini yang disebut berimbang ya. Berimbang, bukan objektif tapi berimbang. Makanya ketika menulis atau mengerjakan tastu ini eh, ada tips-tipsnya ya, nanti saya kasih tahu ya. Di antaranya ya sebelum Anda menjustifikasi argumentasi Anda, sajikan dulu argumentasi orang lain, gitu ya. Karena eh, istilahnya ada rebuttal ya. Ini kalau Anda pernah mengikuti debat ya, itu jangan langsung menunjukkan argumentasi Anda dulu, jangan. Tapi kita cari kelemahan argumentasi lawan dulu ya, atau orang lain. Nah, gitu ya. Biasanya begini, menurut mereka, nah gitu, menurut mereka yang ini kalau Anda mendukung Israel ya, ini contoh ya. Saya mendukung nggak mendukung nggak penting ya. Yang penting argumentasinya kuat. Kalau Anda mendukung Israel, maka Anda cari kelemahan para pendukung Palestina. Contoh,
Ini contoh saja ya. Palestina itu sebenarnya, sorry. Para pendukung Palestina itu hanya melihat dari media-media saja, tidak melihat langsung ke lapangan. Makanya mereka menjatuhkan atau membuat dukungan yang mendukung Palestina atau mendukung Hamas gitu ya, secara membabi buta. Karena nggak tahu lapangannya langsung gitu ya. Boleh, itu salah satu gitu ya. Terus yang kedua, mereka nggak tahu sejarahnya. Yang pertama kali berdiri itu negara Israel, bukan Palestina. Yang dianggap negara yang sah itu bukan sebelum daerah itu dijajah Inggris ya. Jadi daerah yang dianggap Palestina atau Israel itu sebenarnya sudah menjadi wilayah Inggris ya, kekuasaannya Inggris. Nah, karena sudah bukan milik dulu itu sebenarnya Palestina itu atau Israel itu bagian dari kerajaan Ottoman Turki ya, Utsmaniyah Turki. Tapi kan sudah beralih ya kekuasaannya, bukan lagi milik Utsmaniyah atau Ottoman Turki, tapi milik Israel. Nah, karena dia milik Israel, berarti ketika itu diserahkan kepada orang Yahudi menjadi negara Israel dan itu berdiri gitu ya, diproklamirkan sebagai negara Israel, maka negara Palestina tidak ada. Nah, itu tuh salah satunya ya, argumentasi-argumentasi. Selanjutnya baru Anda masukkan argumentasi Anda. Kenapa saya mendukung Israel? Bukan karena saya sama-sama orang Yahudi gitu ya. Atau mungkin ada, ini mohon maaf Pak Frans ya, mungkin ada orang Israel itu bangsa yang diunggulkan di Injil gitu ya. Mungkin ya, boleh juga, tapi alasan-alasan doktrinitas ataupun religiusitas itu enggak kurang bagus dalam berargumentasi karena itu berbau doktrin ya. Kalau dalam debat itu enggak berlaku. Ya, sama dengan Israel mengatakan kenapa kami mendirikan negara di Yerusalem karena itu merupakan tanah yang dijanjikan Tuhan. Itu enggak logis itu ya. Itu satu-satunya kekurangan Israel ya. Tapi sebenarnya karena Israel itu politik internasionalnya sangat kuat ya, dia mau berargumentasi gimana pun ya nggak ada yang bisa melawan gitu ya, apalagi di backing oleh Amerika. Nah, itu contoh ya, contoh cara berargumentasi. Oke, jadi itu urutan-urutan dalam menulis argumentasi, teman-teman ya. Nanti saya tunjukkan contoh-contoh. Nah, ini ada compare and contrast ya. Jadi membandingkan pendapat orang lain gitu ya. Terus nanti contoh mungkin ketika membahas orang tua, Anda lebih eh, berpendapat bahwa orang-orang tua ini lebih banyak mendatangkan kerugian daripada keuntungan, soalnya gitu ya. Kenapa? Karena usia mereka mereka sudah tua dan yang namanya orang tua ini biasanya itu sudah tidak produktif lagi. Kenapa tidak produktif? Itu nanti tinggal detail-detail saja ya. Pertama, tenaganya sudah berkurang, ya kan? Sudah ada keriput, sudah ya fisiknya itu sudah berkurang. Seandainya mereka tetap digunakan di dunia kerja, gitu ya, maka pekerjaannya tidak akan seefektif jika dikerjakan orang yang lebih muda, gitu ya. Terus yang kedua, orang-orang tua ini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, gitu ya, daripada di luar rumah. Nah, biasanya orang-orang tua ini merepotkan gitu ya anak-anak ataupun keluarga yang ada di rumah itu. Nah, gitu ya diantaranya ya. Ini sebenarnya kurang ajar, tapi nggak apa-apa. Ya, itu. Terus yang ketiga, nah minimal kalau Anda berargumentasi ya, terutama di writing ini, minimal ada 3 ya argumentasinya ya untuk menguatkan evidence ataupun ya evidence ya itu namanya ya, evidence yang memperkuat pendapat Anda bahwa orang tua ini lebih mendatangkan kerugian daripada
keuntungan. Tapi di atasnya sebelum Anda bilang kerugian-kerugiannya ya, di atas Anda sebutkan dulu. Ada sebagian orang menganggap orang tua ini, keberadaan orang tua itu mendatangkan manfaat yang lebih banyak daripada kerugiannya. Nah, itu disebutkan. Itu harus ada. Pertama, orang tua itu lebih berpengalaman. Ya enggak? Ilmunya sangat dibutuhkan oleh orang-orang muda. Ilmu dan pengalaman, ada dua. Nah, itu sudah lumayan itu. Ilmunya dari segi ilmu, mereka selama hidupnya sudah pasti belajar, kuliah gitu. Apalagi yang pendidikannya sampai tinggi, sampai profesor. Nah, ini nanti dikasih contoh. Salah satu orang tua yang masih digunakan sampai umur bahkan 80 tahun, itu diantaranya adalah ilmuwan atau profesor. Nah, itu disajikan nggak apa-apa. Ya, terus yang kedua alasannya karena pengalamannya. Nah, pengalaman ini mungkin tidak bisa ditunjukkan secara fisik, nggak bisa. Tapi bisa dibentukkan dalam informasi. Nah, informasi inilah yang ditransfer kepada anak-anak muda. Kamu kalau mau mengangkat galon, nah ini ya, saya memang nggak bisa mengangkat galon lagi, saya sudah tua, sudah tenaga saya sudah hilang. Tapi ini saya kasih strateginya. Mengangkatnya itu kaki ditaruh di bawah, ya, terus ditaruh di, gitu, ya. Nah, biar argumentasi Anda ini kuat, eh, orang apa pendapat orang ini, argumentasi orang lain yang mau Anda lemahkan ini jangan banyak-banyak, dua saja. Nah, nanti Anda kasih tiga. Nah, gitu caranya ya. Dua argumentasi untuk apa pendapat lawan kita itu udah cukup, nggak usah banyak-banyak. Ya tiga pun nggak apa-apa, sama-sama tiga boleh. Itu boleh juga. Cuma nanti ya jangan sampai pendapat orang lain yang Anda tidak setuju itu tiga, terus Anda cuma dua. Itu jangan ya. Itu nggak kuat itu. Minimal tiga sama-sama tiga. Atau yang lebih enak lagi mereka dua, kita tiga atau empat. Gitu ya. Oke, ini beberapa juga ya yang tadi disampaikan. Nah, general points ini ya, you must respond appropriately in terms of register, formality, and politeness. No short forms ya. Ini maksudnya mungkin begini. Jangan menggunakan kata-kata, frase-frase yang sifatnya verbal atau speaking. Paham ya? Contoh yang sering saya temukan itu that's why gitu. Itu frase speaking, teman-teman. Jangan digunakan ya. Kalau mau digunakan dalam writing ya, bahasanya yang formal, bukan that's why, tapi therefore, begitu ya. Karena ini academic writing. Academic writing ya, bahasanya harus akademik. Kemarin saya temukan banyak bahasa-bahasa lisan yang kalian masukkan ke writing ya. Terus apa juga singkatan. Let's say bisa nggak Pak? Let's say. Let's say jangan juga Pak. Jangan Itu juga. bahasa Oke. lisan Pak. Ya. Oke. Dan yang namanya akademik itu harus pasti. Iya. Ya, tidak perlu let's say, langsung aja. Contoh, if there are many old people in a certain region gitu ya, atau for instance, sebagai contoh gitu ya. Jadi langsung harus pasti. Akademik itu bahasanya pasti, ya. Ya, maksudnya pasti itu tidak harus there are many people that are not useful for the society. Banyak orang tua yang tidak berguna di masyarakat. Ya, itu boleh. Itu sangat akademik gitu ya. Apa saya tadi mau bilang apa ya? Ya, jadi jangan menggunakan itu dulu ya. Jadi jangan menggunakan bahasa-bahasa lisan. Apalagi coba, let's say jangan, that's why jangan ya. Let's say itu sama dengan somehow, ya nggak usah ya. Jadi langsung to the point saja. Uh, Orang tua, old people, uh, provides more disadvantages than advantages. Gitu. Mendatangkan kerugian daripada keuntungan. Langsung
Nah, gitu. Tak 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 tak. Itu yang diminta orang barat itu harus gitu. Tak 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 ya. Jangan ada kalimat-kalimat yang tidak pasti. Nah, gitu Pak Frans. Ya. Oke, Pak. Oke. Terus ini nggak bisa dibayangkan ya. Memang harus dipraktekkan. Dan nanti kalau sempat saya tunjukkan contoh tulisan-tulisan Anda ya yang tidak formal ya, tidak akademik ya, yang sebaiknya dihindari. Organisasi ya. Jadi pe, organisasi itu apa ya? Pe- Peletakannya ya, ya strukturnya, sistematikanya itu juga sebaiknya Anda tata sedemikian rupa agar pertama jelas gitu ya. Yang kedua logis. Stylenya, nah ini jelas ya, akademik ya. Jangan no rhetorical questions ya. Ya itu tadi, jangan uh, how come Israel attack Gaza. Nah, itu namanya rhetorical question ya. Nggak usah, langsung aja. Uh, I I disagree with uh, the attack done by Israel. Nah, gitu. No exclamation. Nah, ini hindari exclamation itu apa? Tanda seru ya. Tanda seru terus no extreme opinion. Extreme itu mungkin saya kurang tahu ya. Mungkin Israel should be killed gitu. Should be demolished from the world. Nah, itu jangan juga ya. Jangan terlalu gitu. Terus this is probably due to ini di antara sarannya ya. Ada ekspresi-ekspresi atau frase-frase yang bisa Anda gunakan ya untuk menyajikan daripada let's say pakai ini Pak Frans ya. This appears to be ya. This is probably due to gitu. Jadi gitu ya. Karena Oke. itu lebih akademik kalau seperti Ya. ini. Probably, perhaps itu juga boleh ya. Terus yang selanjutnya ini ya relevant and complete ya. Complete itu maksudnya menjawab semua pertanyaan yang ada. Kalau saya lihat dari soal-soal jawaban Anda, writing Anda itu pertama kayaknya masih bingung memahami soal ya. Ya enggak? Memahami soal itu masih kurang. Coba ini kayaknya terlalu banyak materinya. Ini ya, answering the question completely. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi menjawab pertanyaan secara tepat. Coherence, ini coherence teman-teman ya. Untuk coherence itu kesinambungan antara ini namanya satu kalimat dengan kalimat yang lain. Oke? Kesinambungan antara paragraf ini dengan paragraf yang lain. Biasanya untuk menunjukkan kesinambungan ini atau coherence ini menggunakan kata-kata seperti ini. Firstly, secondly, finally, boleh. Terus bisa juga the first reason is, itu boleh ya. The second reason, the second rationale is, boleh juga ya. Tapi nggak harus menggunakan kata-kata ini juga ya. Ada strateginya, tapi ini biasanya untuk yang levelnya cukup tinggi ya. Dia ada coherence yang implisit. Nah, gitu. Terus kohesi ya, kohesi itu kesinambungan atau ya kesinambungan antar frase bisa ya, atau antar kalimat juga. Kalau Anda sudah menyebutkan old people di kalimat sebelumnya, sebaiknya jangan menggunakan old people lagi gitu ya, tapi menggunakan pronouns ya. Old people itu bisa diganti pronoun apa? They, them, boleh begitu ya. Terus tergantung nanti disesuaikan pronounnya. Sinonim. Nah, ini juga sinonim. Jangan semuanya old people ya. Ya, ini saran saya ketika Anda membuat kerangka, itu coba buat sinonim-sinonim. Ya, Pak Frans ya. Buat sinonim-sinonim. Old people itu Ya, sinonimnya apa? iya, Pak. Aging people, Jadi, boleh. Terus apa lagi? Ya, old, elderly, boleh. Nah, itu eh, bisa ya. harus dilatih sih ya, dilatih ya. Oh, jadi Dilatih. nggak bisa berulang ya, Pak? Diulang-ulang gitu ya?
Misalnya old people, kita tulis lagi old people di second sentence. Ah, bukan masalah nggak bisa. Itu namanya repetition, pengulangan. Oke, Ya, pengulangan itu nggak bagus ya nggak? bagus ya. Berarti Coba di kalau Anda membaca tulisan yang mengulang-ulang kata tersebut, ya, suatu kata, itu enak nggak bacanya? bosan ya, Pak ya. Bosan ya. Jadi, Ya. dan salah satu kunci menulis yang baik itu adalah variasi kata, ya, variasi variasi kata, dan ya itu makanya pentingnya eh, Iya, apa menit-menit awal itu Anda membuat kerangka, membuat catatan-catatan gitu ya, membuat sinonim-sinonim. Jadi biar bisa bisa. bervariasi nanti tulisannya. Siap. Dan mungkin saran saya juga ketika Anda pertama kali menulis, coba diparafrase dulu ya Paham. soalnya. Paham ya? Ya. Oke. Terus sentence structure, ya ini struktur penulisan ya. Penulisan klausa harus betul ya. Jadi kalau ada if, itu nanti di belakangnya harus ada, ya kalau dalam bahasa Arab itu ada apa ya? Eh, siapa ini bahasa Arab? Mbak Laudria mana ini? Udah keluar ya. Ya, Jika jadi kalau maka, ada jika berarti maka, harus ada maka. maka gitu ya. Tapi dalam bahasa Inggris bukan if bla 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 therefore, nggak harus ya, nggak harus ada therefore ya. Oh Dia ya, langsung saja. if. If you like me, you have to Oh ya. serve me. Ya, boleh gitu ya. Kalau kamu suka aku ya, kamu harus melayani aku. Nah, gitu ya. Terus apa lagi? Terus ada but, eh, apa ya? Kalau nggak salah itu Then, not only ya, only it. you are not only killing me but also. Nah, gitu ya. Itu grammar-grammar itu bisa dipakai dalam Ya. ya. Oke. Oke, ini panjang banget ini. Kita melihat soal kita yang kemarin ya. Ya. Siap ya? Oke. Coba kita lihat soal yang kemarin Ya. ya. Saya apa? Minta teman-teman, ini banyak sekali yang salah paham. Coba Mas Zaidan bisa nggak tolong dibaca ini, yang ini. The average monthly change in price of copper, nickel, and zinc in 2014. Oke. eh Bisa nggak diartikan? Perubahan kayak perubahan harga dari copper, nikel dengan zinc di Oke. 2014. Oke. Anda kalau tidak tahu arti copper, arti nikel, arti zinc, ya, itu nggak masalah ya. Halo? Coba dari Ya. copper, nikel, dan zinc yang tahu artinya mana? Coba Zaidan dulu. Copper tahu nggak copper? Tembaga ya. Copper itu batu bara, Pak. Tembaga. Tembaga. Eh, Tembaga. tembaga. Kalau nikel, Nikel. ya Nikel, nikel ya nikel ya. Terus zinc, Tank. ya Zinc. nggak tahu ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa teman-teman. Dari nikel saja, nikel ini kan paling sering ya. Nikel tahu ya, nikel itu apa? Benda hasil pertambangan. Halo, paham nggak Iya. ini? Ya. Nah, nikel itu sering, karena di TV itu sering. Jadi Sering. nikel itu kan pengusaha-pengusaha nikel itu banyak itu, atau pertambangan itu. Jenderal-jenderal TNI itu kan banyak itu. Apa usahanya itu juga pertambangan. Nah, yang pasti ini adalah eh, benda-benda hasil pertambangan. Ya, itu aja udah cukup ya. Jadi ada 3 ya. Dan garisnya ada berapa? Sama ya, ada Ya. 3. 3. Bentar ya. Bentar ya. Saya pakai ini aja nih. Oh, ini bisa. Ya, ini. Yang pertama, yang mana? Yang coba yang ini dulu ya. Ya.
warna hitam gitu ya. Warna hitam ini gambar apa? Garis apa? Nikel. Nikel ya. Nikel. Ini kalau bisa Anda kasih tanda ya. Nikel. Oh, Ya, itu. Ini coba garisnya coba. Kalau mau diperjelas lagi ya. Nah, gini. Oke. Ya, terus yang ini yang garis silang-silang Zinc. zinc ya. Ini coba saya kasih warna lain bisa nggak ya? Alah, nggak bisa. Oke, tetap ya. Gini aja dulu. Sorry. Ini ya. Nah, ini coba lihat garisnya ya. Nah, begini dia garisnya. Oke. Terus yang terakhir, garis putus-putus itu copper. Copper. copper ya. Cara bacanya copper. Oke, saya begini. Ya ini soalnya sama dengan yang ada di sini ya, yang ada di gambar ya. Ini yang paling penting teman-teman. Coba ya. Cari satu kata yang merupakan bukan satu kata deh. Satu kata yang menunjukkan inti dari paragraf ini. Coba apa? Paragraf apa? Diagram ini. Satu kata aja dari average monthly change. Ada satu kata yang merupakan inti dari diagram ini. Prices. Oke. Prices. Coba Mas Zaidan prices. Pak Frans apa? Prices juga. Prices. Mbak Nurul? Prices juga. Prices. Mbak Ika? Sama, prices. Sama ya. Oke. Mas Bimo? Change mungkin dah. Change. Gimana? Iya. Iya Yang dah. change ya. Change. Ya. Oke. Betul. Yang betul adalah change. Change. Bukan pricesnya. Ya. Paham ya? Ya. Coba sebelum ke prices, frase utamanya dari mana coba? Jangan prices, ini kan udah dipisah dengan in ya. Ini frasenya dari sini loh sebenarnya. Ya, change. Average monthly change. Average monthly change. Coba artinya apa? Perubahan harga setiap bulan. Perubahan dulu ya. In pricesnya biarin dulu. Perubahan setiap bulan. Rata-rata ya. Rata setiap bulan. Nah, jadi yang setiap bulan itu apanya? Harga. Perubahannya. Perubahan ya. Paham ya Pak Frans ya? Ya. Kalau mohon maaf ini kalian bukan perubahannya tapi apanya? Harganya. Ya enggak? Ya. Coba Messi nggak ada ya? Nah, jadi rata-rata teman-teman itu membahas harga koper, nikel, dan zinc tiap bulan. Bukan perubahannya. Ya. Jadi sebenarnya ini jadi satu. Ya. Jadi yang setiap bulan itu apanya? Perubahan harga. Ya, jadi yang perubahan harga. Nah, lebih jelas lagi ada di sini. Ini miring ya. Saya nggak tahu ini gimana caranya untuk Oh, ini bisa nih ya. Coba, ini bisa nggak? Gini bisa ya. Coba ini dibaca. Mbak Nurul coba dibaca. Bisa nggak? Halo? Mbak Nurul? Hadir. Ya, coba dibaca ini. Percent change in price compared with previous month. Oke. Kata kuncinya di mana? Change. Ya, perubahan ya. Nah, untuk menggambarkan perubahan, dia menggunakan kata simbol ataupun simbol apa ini? Persen ya. Jadi perubahan persennya gitu ya. Jadi yang yang berganti-ganti setiap bulan itu bukan harganya, tapi perubahan ya. Jadi ada dua perubahan di situ ya. Pertama perubahan apa? Tiap bulan. Ya enggak?
Itu ya. Sorry, bentar. Tiap bulan ini kan berubah-ubah dari 6 sampai 4. Nah, ini juga satu hal lagi ya. Ini 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, minus 1, 2, 3, 4. Ini apanya? Harga. Persentase harga. Tadi saya udah bilang, ini bukan harga. Apa? Oh, perubahannya. Perubahannya. Nah, perubahannya itu digambarkan dalam bentuk apa? Ini tadi. Oh, persen. Persen, ya. Oke, susah ya Pak Frans ya? Iya, iya. Ya, ini sebenarnya apa ya? Kerjaan orang apa ini? Orang perusahaan atau orang Iya. Persen. akuntansi ya, atau Akuntansi. Iya. ya ekonom lah. Ini Ekonom. harusnya bisa membaca ini. Tapi nggak apa-apa. Ya, Iya. karena kita yang butuh IELTS ya, kita harus memahami ini juga ya. Jadi nanti dilatih teman-teman ya untuk Iya, memahami soal ya. betul. Mungkin begini. Sebelum Anda menulis, coba tugas Anda ya nanti ya. Jadi mulai minggu depan kita masih ada berapa pertemuan lagi ya? Kayaknya 4 pertemuan lagi. Selama 4 pertemuan nanti itu nanti kalian yang menjelaskan ya. Ya. Jadi saya tidak menentukan dari sekarang ya. Semuanya harus mempersiapkan diri. Ya, yang kita tentukan nanti mungkin ini listening skill ya, skill yang mau dibahas yang mana itu ya. Nanti kita sepakati. Nanti siapa yang menjelaskan ya itu terserah saya. Minggu depan langsung saya tunjuk ya. Oke, jadi untuk ini writing nanti saya minta teman-teman menjelaskan soal saja dulu ya. Ya. Oke. Belum menulis ya, Pak? Belum Apa? menulis. Belum menulis berarti ya? Ya, tulisan belum saya bahas, tapi coba tetap dilatih Pak Frans ya. Dilatih. Tetap Oke. latihan nulis ya. Nanti Ya. silakan di-upload, dikirim ke saya atau di Google Form itu ya, biar Sip. nanti bisa saya baca-baca, terus mungkin bisa saya kasih penilaian nanti ya. Ini nilainya kira-kira berapa, terus kurangnya di mana. Oke, gitu ya. Jadi mulai minggu depan saya tidak akan menjelaskan lagi ya. Jadi kalian yang menjelaskan. Oke, jadi ini 7, 6 sampai minus 4 itu bukan harga ya. Kalau harga harusnya dalam bentuk apa? Dolar ya. Dolar, ada dolarnya, Ada ada dolarnya ya. rupiahnya, atau apa kalau Inggris itu biasanya apa? Pound Gitu. sterling ya. Pound sterling. Tahu ya apa logo pound sterling itu bagaimana? Itu Anda harus Ya, tahu ya. Ada. Nah, pound sterling, coba ini saya Pound tunjukkan. sterling. kayak F adegan. Kayak ya, Hmm. kayak kuda laut Kayak ya. L kayaknya. L ya. Kayak F. Kalau S itu apa? Kayak S itu. US. Dolar ya. Dolar. Kalau pound sterling mana pound sterling? Kayak Ini ya. F. Coba Gambar ini. Logo. gambar aja ya. Coba pound sterling logo aja. Nah, Nah, kalau ini apa ini? ini Yang sebelah kiri dulu. euro. Kayak E ya. Kayak E itu euro ya. Itu di Eropa. Ya, Nah, ini baru apa ini? pound sterling. Pound Sterling. sterling. Kayak L ya. Kayak Ya. L atau E tapi lebih ke L kalau menurut saya. Ini pound sterling ya. Kalau Aduan dolar, F. dolar Amerika, Dolar US. US. USS sama garis lurus. ya betul ya. Nah, ini baru Dolar. dolar. Ini Anda harus biasakan juga nanti ya. Gantung negara juga Pak ya. Kalau di Australia ada tulisan AUS ya. Iya mungkin ya. Kalau di Nah, kalau Singapura Australia kan dolar juga dia ya. ya. Oke ya, jadi ini bukan harga ya, 7 sampai minus Persen. 4. Ini juga Anda perhatikan ya angka-angkanya ya. Jadi apakah ini menunjukkan harga atau tidak? Kalau di Ya. sini jelas ya. Masa 7 apa ini? Ya. Apakah 7 juta? Kan nggak ada. Jutanya nggak ada di sini ya. Iya. Ini biasanya miring kayak gini Anda harus baca ya. Biar. Nah. Terus biasanya percentage itu dia pakai logo kayak gini. Paham ya? Jadi 7 ini 7 apa? 7%. Ya, 7% perubahan harga. Gitu ya. Jadi 7% perubahan harga. Terus ini 6% perubahan harga, 5% perubahan harga,
4% perubahan harga, 3% perubahan harga, terus 0, terus ada minus 1 perubahan harga, persen ya, minus 2% perubahan harga. Artinya apa? Kalau 7 dan 0 sampai 7 ini artinya perubahan harganya positif apa negatif? Positif. Positif ya. Jadi yang maksud perubahan harga itu begini maksudnya. Contoh harga nikel itu berapa? Anggaplah 10.000 ya. 10.000. Nah, pada bulan Januari itu perubahan harganya ya atau dia naik menjadi 7% harga dari 10.000. Berarti untung nggak perusahaan? Untung ya. Jadi kalau dijual itu dia untung karena harga perubahan harganya positif. Naik gitu ya. Dan seterusnya ya. Jadi kalau minus berarti perubahan harganya itu dari 10 minus 4%. Berarti berapa? 6. Anggaplah ya berapa? Di bawah 10.000 pastinya ya. Berarti itu bukan mendatangkan untung, malah mendatangkan rugi. Tapi ini bukan harganya yang naik turun ya, tapi persentasi perubahan harganya. Itu teman-teman ya. Ya. Oke, terus selanjutnya setelah Anda memahami ini ya. Jadi kata kuncinya di sini teman-teman. Change in prices. Ya, perubahan harga. Paham ya? Terus itu pertama boleh Anda catat ya. Terus yang kedua yang kuncinya adalah ditambah lagi ya. Jadi perubahan harga itu adalah perubahan persentasi. Nah, ini kalau mau ditulis ya, coba. Bentar. Change in prices ya ada 2. Yang kedua itu percentage change in prices ya ada 2 ya istilahnya. Yang pertama percentage-nya, terus tadi itu apa? Ini average monthly, nah itu boleh juga dimasukkan ya. Kira-kira cara memparafrasenya gimana? Atau kita cari sinonim dulu ya. Change in prices ini bisa kita ganti apa? Fluctuation tuh enggak Mas ya udah kan perubahan. Gimana Mas? Fluctuation. Oh, beda lagi. Fluctuation beda lagi. Iya. Fluctuation itu ya, fluktuasi. Ini saya jadi ngajarin ini ya, membaca diagram ya. Fluktuasi itu terjadinya naik turun, naik turun, naik turun. Itu fluktuasi namanya. Paham ya? Ada nggak diagram kayak gitu Pak Frans? Ada. Ada ya, naik turun, naik turun, naik turun. Itu fluktuasi namanya. Iya. Ya. Kalau change itu ya, ini satu ya, ini biar tahu saja. Change itu bisa diganti shift. Ya. Jadi kalau Anda mau ini shift in prices boleh, tapi ini masih terlalu mirip ya. Mungkin diubah strukturnya. Apa menjadi price change. Nah, ini jangan lupa percentage ya. Jadi price change percentage in January was apa gitu ya. 7. Nah, kayak gitu caranya. Bukan price-nya 7, bukan. 7 apa kan nggak tahu kalau harga harusnya ada apa currency-nya ya. Currency itu apa bahasa Indonesia? Ya, ada nominal ada apa currency itu saya lupa. Mata uang. Ya, mata uangnya ya, harus ada mata uang. Oke, ya. Itu ya, itu cara memahami ini. Terus yang kedua, nah ini sekalian saja saya kasih tahu ya. Struktur penulisannya. Ya. Struktur penulisannya itu kalau bisa dibuat seperti ini ya. Ini coba ke sini dulu deh. Kayaknya teman-teman belum seperti ini kemarin menulisnya. Ini ya strukturnya ya. Ada apa saja?
Overview, introduction ya. Introduction dulu, Pak. Introduction itu menjelaskan ini diagram apa sih, ya? Itu dulu ya. Yang ya satu kalimat introduction. Introduction. Terus yang kedua apa? Overview. Overview ya. Overview itu gambaran umum. Apa sih yang terjadi di diagram itu gitu ya? Ya. Gambaran umum itu bisa 2, bisa 3 aspek yang bisa Anda sampaikan. Ya 2 saja udah cukup boleh. Ya. Terus yang terakhir baru apa? Detail. Paragraf ketiga detail ya. Sebenarnya boleh dibuat menjadi 3 paragraf begini. Bisa juga ini sebenarnya ya gimana? Halo? Oke. Bisa juga begini. Cuma saya kurang suka kalau dibuat ini ya kalimat terpisah seperti ini ya. Seharusnya kalau terpisah ini bukan satu kalimat ya. Karena ini kan anggapannya ini satu paragraf ya. Ya. Nah, syarat dari satu paragraf ya atau syarat dari paragraf itu minimal ada berapa? Ada 2 kalimat. Nah, minimal. Maka saya lebih suka ini dijadikan 1. Nah, begini. 2 paragraf saja. Karena tadi kan kalimat ini cuma 1 ya. Nah, dan untuk berdiri sendiri menjadi 1 paragraf itu belum bisa. Paham ya? Nah, jadi saya lebih suka begini, 2 paragraf saja. Nanti 1 kalimat introduction, terus kalimat kedua dan ketiga dan keempatnya itu apanya? Overview ya. Cuma ini saya pecah-pecah biar Anda paham saja dulu ya. Oke, saya pecah-pecah per kalimatnya. Oke. Nah, coba saya mau tanya dulu. Kalau introduction itu kan parafrase ya. Parafrase itu seperti ini bisa. Ini contoh tulisan yang apa itu namanya bandnya band 8 Pak Fran. Ya. Ya 8. Jadi bagus ya pastinya. Nah ini contohnya from the line graph ya atau the line graph shows boleh. Nanti ada lihat itu contoh-contoh yang sudah saya kirim ya. Coba ada di sini nggak? Nah, untuk writing ya. Ya. Mana ini? Nah ini. Nah ini ya. Kelihatan nggak? Ada sorry, bentar. Berarti harus apa ini aja. Open with photos. Ini Pak frase pembukanya boleh kayak gini ya. From the line graph, we can see boleh ya. We can see boleh. Terus kalau begini juga boleh ya. The table. Ini kalau table nggak mungkin ya. Kira-kira apa? Line graph ya. Line graph saja. The line graph ini shows boleh, represents boleh, gives boleh ya, gives data on, presents. Nah ini coba ya Anda latihan nanti. Ketika latihan writing itu pakai ini ya contoh-contoh dari sini. Terus apa lagi? The vertical axis ini kalau soalnya axis saya nggak tahu ini apa ini. Horizontal axis ya tergantung nanti ya. Oke. Nah, we can see the average monthly. Ternyata dari contoh punya orang ini, average monthly-nya diubah apa enggak? Tidak ya? Nah, itu boleh. Jadi nanti Anda lihat, kira-kira yang bisa diparafrase yang mana? Ternyata yang diparafrase sama dia kata-kata apa di sini? Coba balik lagi ke soal. Average monthly-nya tetap, yang diubah apanya? Kata-kata change. Ya, kata-kata change. Nah, ini coba saya beginikan ya. Biar kelihatan. Nih. Nah, kata-kata change atau perubahan itu bisa diganti menjadi apa? Rise. Perubahan itu bisa diganti dengan
Rise or fall ya. Iya. Karena kan ini tentang kenaikan dan keturunan gitu ya. Keturunan. Ya betul ya. Naik turun gitu ya. Naik turun. Jadi rise or fall itu di parafrase dari change. Oke, terus eh copper, nickel, zinc itu di parafrase apa enggak? Tidak. Enggak perlu ya, tetap saja. Copper, nickel, and zinc tetap. Yang diganti apanya? Dia mengganti cost ya. Cost ini sinonim dari apa? Price. Price ya. Zinc. Gitu teman-teman ya. Nah, ini saya juga baru kepikiran tadi. Ternyata price itu sinonimnya apa? Cost. Gitu ya. Nah, boleh pakai ini selama 2014. Ya enggak? Kalau ini kan dalam kurung 2014. Kalau ini diganti dengan Throughout. 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 Throughout itu selama Hmm. 2014. Karena ini kan selama 2014 kan semuanya dari Januari sampai Desember. Iya. Nah, ini ya salah satu contoh introduction. Oke, coba saya tanya sekarang. Kita akan menulis overview ya. Oke. Kira-kira ada berapa overview yang bisa kita sajikan? Yang paling kelihatan. Berarti ya kemungkinan karena ini ada 3 benda, berarti kita kalau bisa menyajikan 3 overview ya. Oke, coba kita mulai yang paling mencolok di sini yang mana, teman-teman? Nikel. Nikel, betul ya? Ya. Yang garis hitam ya? Ya. Ya. Apa itu? Naik turunnya. Naik paling naik, turunnya Hah? paling turun ya, Pak. Ya, Pak. Boleh. Tapi yang paling penting, jangan langsung begitu ya. Kita yang paling penting adalah naiknya dulu. Naiknya dulu. Ya, bukan naik ya, tapi diawali dari Starting persentasi yang paling Tinggi. tinggi, yaitu berapa persen? Nah, 6%. Pada bulan Januari, nikel itu mengalami perubahan harga paling tinggi dibandingkan 2 benda yang lain. Ya, itu berapa? 6%. Coba iya. kita lihat orang ini. Gimana overview nikelnya. Nah, betul ya. Overall, nikel. Nih, oke gini deh ya, biar Gitu. lagi. Nikel started ya, mengawali atau ya mengawali eh, apa namanya? Ya istilahnya gimana ya? Mengawali betul ya. Mengawali dengan Paling tinggi. perubahan persentase Tertinggi. tertinggi ya di antara 3 ini ya. Terus tadi Pak Franz ditambah ternyata ya, Ya. tapi berakhir yang paling rendah. Betul ya? Iya. Nah, kemarin Pak Franz begitu? Iya. Betul. Bagus berarti. Cuman kata-katanya sedikit, ada yang kosong barisnya, Pak. Oh ya. Ya betul ya. Jadi menarik sekali melihat nikel ini. Awalnya dia paling tinggi, tapi turun sampai di akhir Desember ternyata dia yang paling Udah. rendah dibandingkan 2 yang lainnya. Iya. Oke, itu overview yang pertama ya. Terus yang kedua kira-kira apa? Berarti kita coba yang mana? Yang nomor 2 dulu ya. Yaitu yang terputus-putus ini apa? Terus Eh, copper. Copper ya. Oke, copper ini terjadi apa? Coba kira-kira. Di Januari ya, di bulan pertama persentasenya berapa? 2 ya, 2%. 2%. 2%. Terus di akhirnya bagaimana? Paling tinggi ya, Pak. The highest. The highest, betul sekali. Dia awalnya Tengah intermediate sih. Awalnya intermediate. Tengah-tengah. Coba yang akhirnya gimana Akhirnya ini? juga intermediate. Sama, Pak. Ya. Sama ya. Sama. Artinya apa? Coba lihat garisnya ya. Sama Dari ya. 2% menjadi berapa persen? Cepat. 1,5. Satu Satu setengah. setengah kayaknya ya. Iya, iya.
artinya tidak terjadi perubahan yang signifikan. Signifikan. Udah turun. Hampir flat ya Pak ya. Iya, ya. Coba kita lihat orang ini. Eh, Copper ya. Copper. Nah, oh dia pakai bahasa gini. Copper prices fluctuated. Ya. Naik turun. Naik turun. Ya, kalau saya sih boleh juga kita bilang kayak gitu ya. Ya. Tidak terlalu mengalami perubahan Ekstrim. yang berarti ya. Iya. Jadi perubahannya tidak terlalu signifikan. Pakai kata ekstrim bisa nggak Pak? Tidak terlalu ekstrim. Tidak terlalu naik, tidak terlalu was turun. not really extreme. Boleh. Bisa. Oke. Boleh. Nah, kenapa ya Bang? Anak saya bangun. Seperti papa aja ya. Oh itu, ntar ya. Kalau orang ini menyebutkan koper itu di akhir ternyata ya, Oh iya. yaitu fluctuated atau terjadi fluktuasi ya. Ya. Nah, ya begini, boleh juga. Oke, kalau zinc sekarang, zinc itu yang ini ya, garis XX ini Yang rendah. terjadi apa? Awalnya yang paling rendah, ternyata akhirnya yang paling Paling tinggi. tinggi, meskipun tidak terlalu tinggi ya. Ekstrim ya. Tidak terlalu ekstrim. Apa itu? Started the smallest change, ended with the highest. Ya, boleh. Ini yang simple aja. Awalnya paling rendah, di akhir dia menjadi yang paling tinggi. Bagus ya? Perlu ditambahkan nggak Pak? Misalnya ketiga batu itu meskipun paling tinggi, tapi ketiga-tiganya mendekati gitu, Pak. Pakai kata-kata. Hmm, Ah, untuk overview ya. iya, apakah boleh ditambahkan gitu nih? Jadi meskipun zincnya paling tinggi, tapi dia sangat dekat dengan nikel dan Boleh boleh juga. ya. Ya, jadi Kalau dekat zinc gitu ya. started with the smallest change and ended with the highest, but not really extreme. Boleh gitu That's ya. really interesting. Ya. Oke. Ya overview boleh. Overview itu bisa kayak gitu ya. Ini orang ini nambah seperti ini. Prices for all three metals dip in June. Oh, dia terutama ini. Apa yang paling jelas juga di sini? Yang ini satu hal. Kita juga menyajikan persamaan dan perbedaan, Pak Oh ya, Frans ya. Tadi perbedaannya banyak ya. Terus iya, kalau di antara yang bisa disamakan apa saja? Kayak tadi boleh ya. ya. Tiga-tiganya itu di akhir Desember apa Tidak terlalu jauh tidak perbedaan. terlalu jauh berjauhan ya sama-sama dari 1 sampai 2 Hmm. eh, Persen. persen Iya. ya. Tapi itu detail jangan dulu ya. Di overview jangan kasih angka dulu. Oh iya. Oke. Nah, orang ini dia menyajikan ini di dalam overview-nya pada bulan Juni semuanya mengalami apa? Menurut Mengalami fall ya, penurunan penurunan yang eh, ekstrim atau ekstrim. signifikan. Iya. Apa ini namanya? Si copper ya, copper itu Betul. sangat turun paling bawah, Paling bawah. terus Betul. nickel juga Nikel. turun, Iya. zinc ini kayaknya turun sedikit. Ya, tidak terlalu. Oke. Itu ya. Jadi ini kalau mau dikasih apa tambahan ya, Iya. ya overview yang pertama ini Nikel. yang mana ya? Nah, ini deh coba ya. Oh nggak bisa. Kita perlu menambahkan informasi di luar dari grafik, boleh nggak Pak? Kita menambahkan informasi yang berkaitan sehingga nikel itu paling bawah gitu, sama nikel itu paling atas. Alasannya gitu. Ya, bolehkah kita tambahkan berdasarkan pengetahuan gitu ya? Oh nggak boleh Pak. Oh, nggak boleh. Ya ini ya satu lagi ya saya kasih tahu teman-teman ya. Untuk task one, Iya. untuk task one itu jangan memberikan informasi atau menulis di luar yang ada di diagram atau di gambar. Paham Tidak ya? tidak boleh Iya, tambahin Pak ya. Ya. Mungkin contohnya gimana Pak Frans? Saya lihat Misalnya dulu. gini Pak. Misalnya gini kan, dia di awal Januari ternyata Mm-mm. nikel paling tinggi. Hal itu disebabkan oleh perubahan harga dunia. Oh, nggak usah.
Nggak bisa itu ya, Pak? malah mengurangi nilai nanti. Kan Oh, tidak ada di gitu. sini, tidak ada informasinya. Iya, Yang iya. boleh ditambah-tambah itu cuma tas tuh. Oh, tas tuh. Oh, itu Nah, boleh ditambahkan ya, Pak? boleh. Tapi Oh, itu pun kan artinya informasi yang perlu diklarifikasi. Sebaiknya jangan kalau menurut saya. oke. Oke. Ya, jadi Sip. untuk writing itu Ya. benar-benar harus precise ya, harus persis. Dari gambar ya, Pak ya? Kalau task one itu harus persis, tidak boleh Oh, di luar yang ada. iya, iya. Oke. Paham ya? Siap. Nah, jadi nggak perlu, kan nggak ada penjelasan ini Ya. perubahannya karena perubahan harga dunia, nggak Nggak perlu ada itu. ya? Nggak penting ya. Iya. Itu malah bisa mengurangi takutnya ya. Oke. Ya kayak orang ini saja. Ya, jadi susunannya begini saja teman-teman ya. Di Ya. paragraf pertama ini karena ada 3 benda ya, Ya. atau apa ya, 3 benda ya. Nanti introduction ya, menjelaskan atau parafrase dari soal ya. Ya. Paragraf apa contoh di soal itu dia nulisnya begini. The Ya. graph below, nanti tinggal ditambah apa? Oh. Line graph gitu Ya. ya. The line graph, karena ini udah pakai shows, berarti kita ganti apa? Kalau below udah nggak berlaku ya, dihapus saja. Shows diganti dengan illustrates, boleh. Seperti yang tadi yang saya tunjukkan ya. Ya. Oke, terus average monthly itu mungkin tetap saja boleh ya, atau the average apa price change Change. in a monthly basis, boleh. Ini sandalku nampak. Boleh ya. Ya. Terus pokoknya jangan sama persis sekali gitu ya. Ya. Kalau ini dia three metals itu diganti dengan metalsnya apa saja? Copper, nickel, and zinc. Nah, itu diganti ya. Jadi jangan persis dengan soal. Ya. Oke? Nah, dari overview ini ya, selanjutnya ini udah jelas ya untuk overview. Ada pertanyaan? Cukup. Cukup ya. Nah, setelah dari overview, selanjutnya kita kasih detail gitu ya. Ya. Detail yang pertama ini bisa 1 paragraf ya. Ya. 1 paragraf ini ada berapa dia ini? Saya rasa bisa, bentar ya. Oh ini. 3 kalimat aja udah cukup ini bisa. Ya. Atau 4 lah maksimal. Ya. Nah ini detailnya. Yang pertama kan tadi kalian bilang nikel itu jadi harus ini ya, nyambung ya. Jangan keluar dari overview. Jadi detail ini yang di paragraf selanjutnya ini menjelaskan overview sebenarnya Pak Frans. Ya. Tadi kan bilang nikel ini berawal dari persentase yang paling tinggi. Nah, Ya. jelaskan ya. Nah, jelaskan di sini. Di sini jelaskan in January the price of nickel was up apa ini? 6 mungkin maksudnya ya. 6 kali. Ya. 6%. Nah, ini penjelasannya. Nah, ini juga kalau angkanya di bawah 10 sebaiknya menggunakan kata-kata. Jangan angka. Ya, Pak Frans ya. Jadi SEX 6 bukan angka sebaiknya. Oke. Terus but this drop to negative 3% in June. Nah, ini nanti ditambahkan. Di overview mungkin nggak ada penjelasannya ya. Nah, ini ditambahkan di sini. Pada Juni itu terjadi drop. Terus apa ya? Ini juga Anda harus ini ya, apa namanya? Dicatat kata-kata yang bisa Anda pakai ya. Up, terus apa? Up itu naik ya. Terus apa lagi? Yang menunjukkan naik itu apa aja? Increase ya. Halo, mana ini orang-orangnya? Growth. Improve. Kalau improve nggak pas. Oh, Ini coba increase. ya. Growth. Drop itu turun. Coba di sini Drop. ada apa? Drop. Drop. The main draft. Nah ini nih, increase ya, improve jangan ya. Improve itu pemahamannya untuk manusia ya, manusia meningkat kemampuannya itu ya. Tapi kalau angka atau diagram itu bukan improve, tapi increase ya. Ini Increase. rise
Go up boleh, increase boleh, escalate boleh, climb, grow, expand, soar, take off. Nah, double, triple. Nah, ini double, triple kalau dia naiknya 2 kali lipat atau 3 kali lipat ya, pakai double ya. Rise and increase. Jadi boleh berbentuk verb, boleh berbentuk apa? Noun ya. Rise and increase. Nah, boleh. Reach a new high. Boleh. Terus kalau down itu drop, fall, dive. Ini nanti coba digunakan ya ketika Anda latihan nanti. Oke, terus nah jadi di detailnya dia bilang si nikel ini naik awalnya paling tinggi ya 6%. Terus di Juni ya periode kedua yang di Juninya itu turun negatif 3%. Terus mengakhiri tahun dengan 1% kenaikan terutama pada November dan Desember. Gitu ya. Terus nanti copper dia di overview bilangnya gimana copper? Ya, prices fluctuated ya. Begin the year ini detailnya saja memulai tahun dengan kenaikan 2% ya. Dan menjelang Mei itu juga harganya atau apa? Bukan the price ya. Ini salah. Seharusnya the price percentage gitu ya. Was dropping by slightly less than 1%. Boleh. It rose again. Oh, dia masih menjelaskan copper ini ternyata. Ya, jadi dia naik lagi sampai bulan Juli. Oh ya Pak, lo baterai ya. Oke, Juli, Agustus, dan September. Zinc, so. Nah, ini boleh ya. Zinc, so atau apa? Ya, ini juga bisa dipakai ya. Its most dramatic increase ya. Terjadi kenaikan di bulan Februari dan seterusnya. Nah, terus yang terakhir, the change was negative until October November when it began to rise. Ini maksudnya penjelasan dari mana? Penjelasan untuk zinc. Kalau ini it rose again itu penjelasan untuk copper. Oke, sampai sini paham nggak cara menulisnya sekarang? Paham. Paham ya? Jadi gitu cara menulisnya. Itu jumlahnya udah 150 ya Pak ya? Ini udah ada Pak, 165. Wih, mantap ya. Ya, 165. Berarti nggak usah nulis banyak-banyak. Maksud saya nulisnya singkat tapi 165 ya Pak ya? Kelihatannya sedikit ya Pak? Ya, karena ini tulisan ketik Pak. Oh, Tulisan komputer. Kalau tulisan tangan nggak bisa kita kayak gini. nggak bisa ya? Ya, Harus 2 halaman nih Pak ya? saran saya sih 2 halaman ya. Atau ya dikira-kira ini contoh ya. Ya. Apa? Baris pertama itu satu apa? Ini kayaknya dua baris ya. 2 baris itu 1 kalimat ya. Terus baris kedua 1 kalimat. Ya 1 kalimat 3 sudah 3 baris ya. Ini coba ya nanti Anda latihan menulis. Boleh langsung task one task two atau task one dulu boleh ya. Ini latihan nggak apa-apa deh. Nggak harus satu dudukan ya. Jadi task one itu tapi di waktu 20 menit saja ya Pak Frans ya. Iya. 20 menit untuk mengerjakan task one. Task one. Saran saya ya, ini dicatat saja. Pertama, buat kerangka dulu ya, introduction. Terus yang kedua apa? Overview. Yang ketiga, detail. Ya, paham ya? Terus nanti di introduction apa? Langsung tulis boleh nggak apa introductionnya? Yaitu parafrase dari soal ya. Harus parafrase, jangan sama persis. Kalau sama persis terus lanjut nulis boleh ya. Jadi kerangkanya kan udah jelas ini introduction, overview. Boleh Anda tulis juga sinonim-sinonim juga boleh ya. Sinonim dari change itu rise or fall, boleh shift, terus apa ya? Ya mungkin langsung overview boleh ya. Overview itu karena ini ada 3 benda, nah, coba masing-masing benda itu apa saja trennya ya, atau yang paling mencolok apa. Nah gitu. Baru nanti detailsnya ya. Detailnya karena ini 3 berarti ya masing-masing ya. Nah itu
boleh satu kalimat atau ini ya, satu kalimat tapi panjang. Ini kayaknya kalau di tulisan tangan 3 baris ini. 3 baris. Ya, kalau ini kemungkinan juga 2 baris, sama ini 3, terus sampai ini ya. Jadi ada tiga-tiganya. Ada nggak 3 benda ini dalam paragraf detail ini? Ada. Ada ya, ada copper, ada zinc, ada tadi di awal tadi apa? Nikel. Gitu teman-teman ya. Setelah itu baru nulis yang lengkap. Waktunya ya kayak gitu tadi. Jangan lama-lama, 20 menit. Coba latihan gitu ya. Ya. Bisa? Bisa. Harus bisa, Pak. Harus bisa. Oke. Cukup untuk materinya. Gimana? Susah ya? Kalau misalnya